Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya dengan Dr. Albert, Dr. Albert Project. Kita saat ini sudah di part 11 ya. Kita akan belajar sedikit tentang pembacaan buku panduan OMM atau Operating Maintenance Manual dan Shop Manual untuk unit Komatsu. Jadi untuk kawan-kawan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya, supaya lebih mantap lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, tanpa berpanjang lebar, tanpa opening yang embel-embel, langsung saja. Jadi di OMM dan Shop Manual itu ada dua jenisnya, tapi beda fisik saja. Yang pertama adalah buku soft copy, hard copy, maaf. Terus yang kedua adalah soft copy. Jadi memang berbeda. Jadi kalau zaman sekarang lebih simple yang soft copy karena bisa ditaruh di HP, di laptop, di tablet. Kalau hard copy kan harus tebel nih, harus dibawa kemana-kemana, ini agak repot. Kalau zaman dulu mungkin masih membantu, kalau sekarang udah agak kurang efisien. Oke, untuk kawan-kawan, setelah ini langsung kita coba bedah cara membaca Shop Manual dan OMM di video setelah ini. Oke. Nah, ini kawan-kawan semuanya, ini bentuk OMM seperti ini kalau di soft copy ya. Kita akan lihat di sisinya, ini covernya sama seperti yang di depan tadi. Ini cover sama konten itu menjelaskan ini apa-apa aja isi dari Operating and Maintenance Manual. Ada before reading this manual itu apa saja yang harus diperhatikan saat unit itu mau disimpan, itu gimana treatmentnya, safety-nya, apa saja informasi, label atau precaution-nya, nanti ada semua di OMM. Terus general view mesin itu sama dimensinya juga, kontrol panel itu juga dijelaskan di OMM. Di area mesin monitor juga, kalau buat kawan-kawan yang mau belajar monitor, ada juga di OMM. Terus lokasi-lokasi entertain juga. Terus operationalnya before start engine dijelaskan di halaman sekian. Terus cara pengalaman mesin dan lain-lain ya, cukup lengkap sebenarnya. Cara memakai shifting gearnya, perubahannya gimana, traveling downhill namanya untuk operator biasanya. Pengemudikan mesinnya gimana, loading operationnya gimana, terus untuk computer operationnya gimana, long term ini untuk penyimpanannya, terus troubleshooting ringan ya. Jadi apa aja yang harus dilakukan oleh operator itu juga disebutin sedikit-sedikit, walaupun nanti tetap harus mekanik yang handle. Maintenance ini terutama maintenance dipakai untuk guide-nya si operator juga agar tambah wawasan, sama untuk mekanik juga. Nah, ini recommended fuel coolant lubricant, nanti kita akan kupas satu-satu ya. Ini handling pilot meternya kalau untuk yang HD. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat di area boardnya before reading ini udah ini juga sebenarnya ada boxnya kalau di dalam kabin ya. Udah dikasih satu box untuk taruh OMM, memang ditaruhnya sebenarnya di unit untuk dibaca-baca. Safety information, danger dan notice itu apa maksudnya, remark itu apa, safety label ya, ada label ya, panas itu yang harus diperhatikan. Terus kalaupun untuk order di labelnya ini sudah ada 4 nomornya, di partbook juga ada. Kalau kita ingin menggunakan unit ini juga area-areanya sudah dijelaskan. Terus ini jarak-jaraknya, visibility, immediate areanya 1 meter, sekian meter gitu. Nah, radiusnya 24 meter ya. Jadi kalau radius ininya, visibility-nya, jadi yang paling blind view nya sebelah sini ya. Jadi sebelah kanan, karena kabinnya kan di sebelah kiri ya. Sebelah kanannya udah blind visibility, jadi bisa tidak terlihat.
Terus ini kalau bisa menjual di OMM itu nanti dikasih tahu SN-nya letaknya di sini. Itulah. Visibility, Product Identification Number, Engine sebelah sini, di sebelah kiri, service meter ada di kabin, di monitor panel gitu. Jadi kalau nggak tahu area-areanya kita lihat di OMM. Untuk di safety label tadi sudah. Safety label, precaution during operation ini sudah dijelaskan. Terus jangan di area dekat-dekat high voltage ya, sutet misalkan atau kabel listrik gitu. Ini terus kalau menghandle tire itu jangan di sebelahnya, sebelah kiri atau kanannya tire, tapi di depannya atau di belakangnya gitu, agar ketika remnya tire meledak, remnya lepas itu tidak mengenai orang. Itu yang paling aman kalau ngeceknya. Terus kalau naruh ya harus miring atau direbahin sekalian atau dikasih ganjal gitu. Untuk mesinnya ini udah terjatuh, ngangkat segala macam. Jadi di operasionalnya general view biasa ya, nama-nama komponen, expansion komponen ini kalau di OMM dijelaskan ini untuk apa-apa. Nanti akan kita beredarin satu persatu ya, biar terpisah dan lebih maksimal penjelasannya. Terus di area operation, check before starting ini biasanya untuk operator juga ada belum cek penjelasannya, dicek siapa tahu ada kebocoran, ada level-level oli yang kurang, ada keretakan misalkan, nah, itu wajib dilakukan pengecekan, dijelaskan di sini. Track load ini juga untuk tambahan si operator ya, untuk tambahan wawasan. Terus ini kondisi kunci on, off, parking itu posisinya kayak apa. Terus nanti untuk pengangkatan towing itu areanya di sebelah sini gitu, dikasih tahu. Gitu, operation hanya dikasih tahu untuk cara-caranya, catatannya apa saja. Untuk long term-nya juga dikasih tahu. Troubleshooting after running out of fuel. Misalkan untuk masuk angin terus bleedingnya gimana, itu dikasih tahu juga di OMM. Itu panduan ringannya untuk troubleshooting. Terus untuk towing itu sebelah mana? Towing ada aturannya ya. Jadi dari depan untuk di lifting atau lewat belakang gitu. Untuk baterai saat di charging itu aparatnya harus dilepas, negatifnya harus dilepas. Untuk ada trouble ini ringan-ringan untuk sebagai panduan ringan si operator untuk melaporkan ke mekaniknya. Kan lampu tidak bisa menyala dengan terang saat engine running at speed. Nah, kemungkinan penyebabnya ini, terus apa kira-kira yang harus diperbaiki gitu. Itu panduan ringan aja. Untuk maintenance ada guide to maintenance itu ya, ini notice aja. Beritanya gimana, gunakan genuine oil gitu, sesuai dengan spesifikasinya. Terus penggantiannya gimana, hotline service ini gunakan engine oil pan itu pakai oli sekian, itu sudah ada semuanya. Ini penjelasannya sebagian ada di manual juga, tapi lebih detail lagi untuk maintenance-nya memang di OMM. Penggunaan grease, coolant, radiator, fuelnya yang digunakan itu seperti apa gitu. Spare partnya ini sudah komplit ya, udah ada ini, jadi nggak usah capek-capek nyari di barbuk atau di manual. Untuk part numbernya di OMM juga terdapat ini ya, part number engine filter ini ya terusnya. Cuma memang bagusnya sesuaikan di barbuk sesuai dengan SN-nya, atau OMM ini asal sesuai dengan SN unit itu nggak masalah, bisa dipakai valid kok. Ini kalaupun ada interchange nanti di sistem akan otomatis berubah. Ini standar top juga ada ya. Nah ini mirip-mirip kayak di manual juga standar topnya. Nah, ini jam nih. Nah, critical
critical path itu juga dijelaskan. Terus kita lihat di maintenance schedule, ini sudah dijelaskan ya. Kalau di maintenance schedule ini buat mekanik sih biasanya lebih kental di mekanik. Inisial, after 250 jam pertama itu apa saja yang diganti, terus jika diperlukan itu apa, terus before starting, terus every 250 jam pertama itu ngapain yang diganti, 500, 1000, 2000 itu yang diganti, di situ ada semua. Terus inisial, ini penjelasan detailnya tadi, isi-isiannya. Contoh ini untuk ngecek gas indikator, clean, nah itu detailnya ada di bawahnya ya, ada penjelasan lebih detail lagi. Untuk cleaning outer element misalkan, itu sudah ada penjelasannya sendiri. Stop engine, rem block, terus keluarkan ini, nanti tekanan anginnya seberapa itu dikasih tahu. Nah ini tekanan angin maksimal 7 kg cm misalkan. Terus gunakan lampu untuk ngecek. Itu tuh hal-hal yang kayak gitu yang ada. Nanti akan kita bredelin satu-satu deh. Kalau ini kan saya harapannya biar tahu aja dalamannya OMM itu apa saja, itu dulu pengenalan. Terus nanti detail-detail yang sering kita lakukan saat servis, nah baru nanti saya coba bredelin lagi. Ini sama tadi spesifikasi error stacking dan body. Nah ini juga ada data-data untuk rock dan body, liner glass dan body, rubber dan body, semacam feature-nya buat apa-apa, bentuknya kayak gini itu sudah ada juga spesifikasinya. Kita lihat lagi suspensi di ini kursi. Memang ada yang tipe suspensi, ada yang tipe spring biasanya, ada yang pakai udara, ada yang pakai spring. Nah ini penjelasan di area kursi aja. Terus indeks hanya ini, indeks di belakang ada juga. Jadi kalau mau nyari itu bisa dari depan atau dari belakang, bisa juga. Oh, mau nyari komponen area mana sih tadi yang mau kita carinya, itu bisa kita lihat di belakang. Oke, guys, kawan-kawan semua, itu tadi kita bahas. Oke guys, tadi udah kita bahas sedikit ya OMM di Komatsu ada 347. Pada umumnya sama semua penggunaan OMM di unit-unit Komatsu yang lain, tinggal kita sesuaikan aja. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk tambah semangat lagi. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chatnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di shop menjual Komatsu itu yang hard copy, yang di shop menjual Komatsu itu yang soft copy seperti ini. Kalau hard copy mah nanti juga sama juga sebenarnya cara bacanya, orang cuma cetakan buku. Kalau ini kan soft copy ya. Jadi ada beberapa, ini versi PDF, ada beberapa menu kontennya ya, main menu itu yang seperti ini cover depan. Ini dipakai untuk PC 208 bisa, LC bisa, long roller atau long track ya, terus strip PC 220 juga bisa. Nah, SN nya disesuaikan, jadi yang Komatsu shop manual ini itu disesuaikan atau peruntukannya untuk SN sekian sampai sekian up, untuk SN caca sekian up, atau SN sekian gitu. Ini ada kode penomorannya, terus ini adalah isi-isinya. Yang pertama adalah menu ya, kalau kita klik menu nggak bisa open karena sudah terbuka. Cover juga sama. Di sini ada indeks, ada isiannya maksudnya, terus nanti kita lihat indeks, ada for general information, terus kita masuk di spesifikasi, nanti ada technical data, terus di area structural function nanti ada masing-masing komponen yang akan dikasih penjelasannya. Jadi kita lihat satu persatu. Terus di standard value itu ada standard value untuk table, untuk nilai-nilai standar yang harusnya ada di unit ataupun di engine. Terus ada lagi testing adjusting untuk proses
setel menyetelnya sama cara-caranya gimana nanti ada di situ. Kita lihat satu-satu ya. Itu troubleshootingnya ada cukup banyak, ada troubleshooting electric mode, terus hydraulic mode sama engine mode. Jadi memang dipisahkan kalau di Komatsu. Yang error di troubleshooting area sini, terus ini yang tidak ada error tapi memang bermasalah, bisa engine-nya atau hydraulicnya gitu. Terus ada lagi di SMD dan SMD. Itu adalah cara-cara bongkar-bongkar pasangnya komponen-komponen yang ya sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak diperbolehkan sama pabrikan ya, tapi memang ya ini panduannya loh ketika nanti ada kerusakan, terus cara bongkarnya gimana, cara masangnya gimana. Terus di yang terakhir adalah ada wiring diagram, ada dua ya, diagram hidrolik sama diagram elektrik. Nah, nanti istilahnya kalau di luaran sana itu skematiknya, jalurnya, salurannya kemana aja. Nah, oke, kita lihat mulai dari indeks atau forward, yaitu bagian depan tanpa muka. Kita lihat dulu indeks. Di sini ada organization list of the shop manual. Ini kita zoom dulu sedikit. Nah, ini kita ganti. Ini organisasi shop manual. Di situ ada forum numbernya, jadi biar nggak keliru ya, ketukar, soalnya kan ada yang halamannya sama tapi forum numbernya berbeda, 85, 94, 93. Memang agak acak ya, tapi itu udah bawaan pabrikan kan. Nah, ini terus kontennya itu seperti isiannya gitu lah ya. Ini sama untuk forum numbernya sekian, halaman sekian, itu isinya ini gitu. Ini halamannya saja, halaman. Jadi kalau pengen nyari, saya pengen nyari di area middle carriage, mau nyari track roller, ya udah forum numbernya nanti di pojokan sini, di bawah atau di atas ya biasanya, di bawah sih biasanya. Itu ada SEN terus 0098 kan, terus 00 itu kodenya 98, SEN 98, terus halaman berapa, track roller misalkan halaman 4 gitu. Itu ya kawan-kawan. Terus forward and general information. Nah, kita lihat ada safety notice-nya, ada ya informasi-informasi yang berhubungan sama pekerjaan, safety point-nya. Terus nanti ini bagian informasi. Terus ini ada, sebenarnya ada sendiri sih memang di shop manual itu, how to read the shop manual. Jadi memang sebenarnya sudah ada instruksinya gimana cara bacanya, tapi kalau dijelasin sama orang yang lebih paham itu kan lebih memudahkan lagi gitu. Ini contoh nih, testing. This section explain measure instrument and measuring method for testing and adjusting. And the method of adjusting each part, the standard value and judgment criteria for testing and adjusting is explained in testing and adjusting forum. Jadi ini penjelasannya masalah area troubleshooting itu apa gitu. Nah, seperti ini. Terus explanation term itu ya, ini penjelasan yang nanti hubungannya sama SMD di SMD ya. Kita lihat. Ini nanti ada istilah-istilah standar size, toleransi, gambarnya itu ini. Kalau standar size itu ukuran standar, toleransi itu antara sini sama sini gitu, antara gapnya. Terus nanti ada standar clearance maksimalnya berapa, toleransinya berapa gitu. Jadi sudah ada penjelasannya di sini. Kita lihat lagi yang lain. Di sini ada handling electrical. Gimana cara menghandle electrical aja, konektornya gimana, cara ngerembengnya gimana. Ini electrical masih, tapi ini area kabel ya, electrical wire. Jadi kalau di Komatsu itu ada kodenya IX 0,85L. Nanti di shop manual biasanya di wiring diagram elektrik nanti ada IX 085L misalkan. Nah, IX itu apa artinya? Yaitu di situ ada simbol-simbol kabelnya ini. Nah, VX, IX, konduktornya, materialnya apa, gitu, using temperaturnya berapa. Jadi berbeda-beda nanti antara kabel yang digunakan di temperatur tinggi sama temperatur yang standar. Itu nanti spesifikasinya akan berbeda gitu. Nah, terus di sini 85 adalah size-nya. Di
Di sini belum di size selanjutnya. Size ukuran dari wirenya, kabelnya, terus L itu color ya, warna. Nah gitu yang kita lihat ya. Terus kan ada 085 ya, mana 085? 085 IX. Nah ini 085. Berarti kan ini kode ya sebenarnya, cuma ini nanti seksionalnya di sini. Dan seksional areanya 0,8, tapi kalau diameter standarnya 2,2 mm diameternya. Ini juga sama. Nah, ini seperti ini diameter luar sama diameter dalam, ada F sama diameter. Nanti silahkan dibaca-baca sendiri lagi. Terus ini adalah kode warna, ada black, brown gitu. L itu blue ya, tadi itu blue ya. Terus ya ini warna-warna yang ada nanti di Spanyol, bisa dipelajari di sini, dibaca-baca lagi. Terus kalau ada dua perpaduan kayak gini, GW ada green and white, berarti ada dua warna di dalam dua kabel. Biasanya alurnya beda atau putus-putus misalnya. Ini ya standarnya kayak gini. Kalau AEX biasanya single color, kalau AVS atau EV itu biasanya double color. Kan nanti berbeda ya, ini AVS sama EV nya, diameternya segala macam juga berbeda, terus temperaturnya juga berbeda. Oke, kita lihat di sini ada, nanti kalau di Komatsu itu ada quick coupler namanya. Quick coupler itu seperti hose memang, tapi untuk low pressure sih, hose low pressure, tapi dia nggak perlu kunci untuk masangnya, jadi cukup ceplok gitu aja, plug play namanya. Biasanya untuk tekanan-tekanan pilot yang 30-60 kilogram cm persegi pressurnya, jadi tekanan rendah. Itu biasanya ada beberapa sih. Nah itu dijelaskan cara lepas pasangnya gimana gitu. Oke, seperti ini. Kalau ketemu quick coupler kayak gini, dia cukup mudah, dorong, serut, terus dorong AC sebelah sini, dorong, serut. Nah terus yang sebelah sini langsung kita tarik aja. Ini yang nomor 4 ini kita tarik ke belakang, pluk, udah deh, keluar deh. Saat masang kebalikannya, tarik ke belakang, masukin, dorong, langsung tekan lagi, pluk, terus ditarik-tarik lagi, pastikan itu rapat. Biasanya sebenarnya mudah, cuma kadang ya karena udah umurnya udah lama jadi agak keras. Terus posisi ya, biasanya posisinya kalau nekuk-nekuk itu kan agak susah ya, pergerakan tangan kita gitu. Itu yang bikin lama biasanya, tapi bisa lah, semuanya bisa dicoba. Ini seperti ini sama, terus yang ini model tidak tipe 2 itu juga sama, mirip-mirip juga. Kalau yang ini harus diputar dikit, sambil ditarik ke belakang, sambil diputar. Kalau yang tadi cukup ditarik ke belakang. Ya ini di sini sudah ada o-ringnya ya, ada o-ring kecil. Biasanya sering bocor juga di situ, makanya ring itu lock ya di sini. Tapi di dalamnya memang ada o-ringnya juga buat sekatnya, ada dua biasanya. Ini sisi yang agak tengah sama sisi agak ujung gini. Nah, ini kita lihat ya, sini ini o-ring. Ini o-ring juga. Ini bisa kok diganti kalau misalkan sekedanya udah rata, itu bisa diganti. Kita lihat di standard value, standard tightening torque bolt. Jadi kalau di Komatsu itu kita udah disiapin standar. Kalau misalkan ternyata di urut-urutan bongkar masang nggak ada berapa sih torque boltnya, nggak ada. Nah, nanti kita bisa lihat di standar top tightening boltnya di sini. Nah, ini ada dua patokan ya. Pertama by diameter ulir. Nah, diameter ulirnya, terus ini diameter kepalanya, ukuran kepalanya, lebar kepalanya. Contoh ini biasanya baut 17 misalkan. Baut 17 itu kepala 17, tapi diameter ulirnya itu 10 mili. Nah, itu torque-nya kalau Newton meter 59 sampai 74,
Kalau kilogram meternya 6 sampai 7,5, minimal 6, maksimal 7,5. Di sini kita kasih tengah-tengah lah, kasih 7 misalkan gitu. Jadi kalau di Komatsu ada 2. Jadi kalau misalkan ya tinggal, kalau sudah hafal ya syukur, biasanya yang hafal 17, 19, 22 gitu, 30 ya. Tapi nggak ada salahnya kita kembali lagi ke Semanyol untuk melihat patokan. Dan ini Semanyol sekarang kan udah nggak zaman lagi ya pakai buku, biasanya udah pakai HP, jadi hampir semua data itu sudah ada, jadi nggak perlu banyak buku. Ini untuk bolt yang ini apa ini? Diameter bolt figur B, figur B, diameter 27, diameter bolt ini sama aja rasanya, beda tapi koresponden B. Center points. Oh, sorry. Oh, figur A, B itu memang berbeda aja, maksudnya nih ada A sama B ya. A itu untuk yang ini beda bahannya sebenarnya sih, bahan sama ada kodenya kan. Kalau dalam Komatsunya dan T, H, E. Nah, kalau ini kan 7, ini memang dia torsinya lebih ringan, makanya di sini pasti berbeda nih. Contoh baut 10, buat 10 dia lebih kecil. Nah, di sini kan buat 10 1,2 sampai 1,5. Kalau di sini kan 0,6 sampai 1. Karena memang bahannya berbeda, terus dia biasanya udah sama ringnya juga nih di sini. Sudah ada ininya. Washernya gitu. Ini untuk torque-nya si flank hose ya, jadi split flank bolt ya, jadi memang berbeda sedikit. Terus untuk piping atau join o-ring fit yang ada di hose biasanya juga dia ada torque-nya sendiri. Untuk plug juga ada sendiri, jadi kalau memang di Semanyol nggak disebutin, nanti dicari di sini ada. Kalau kita lihat conversion table, ini kita lihat ini hanya untuk panduan aja sih. Misalkan kita mau konversi dari milimeter ke inch, milimeter ke inch, 10 milimeter, 1 mm sama dengan 0,03. Oh, ini satu, ini untuk satuan, ini untuk puluhan gitu. Kalau 1 mm itu sama dengan berapa inch? Oh, turun aja ke bawah gitu. Ini 2 mm, ini 10. Kalau 11 berarti ke sini, ini 12 ke sini gitu, 21, ini 29 gitu. Urut-urutan. Ini untuk misalkan 55 mm itu berapa inch? Oh, 2,165 inch gitu. Ini ya untuk mempermudah mekanik aja biar nggak perlu kalkulator segala macam. Kita masuk di spesifikasi. Nah, ini ada drawing dimension, kita lihat. Ini untuk ketinggian, diameter, lebarnya berapa, lebar tracknya berapa gitu kelihatan sini. Sudah ada biasanya untuk moving ya, maksudnya naik di atas truk atau di atas trailer gitu. Nah, nanti kan bisa diukur tinggi trailer berapa, tinggal tambahkan ini tinggi dari ujung sini ke sini itu berapa gitu. Jadi lebih mudah. King rank juga sama, ini biasanya untuk operator ya, operator biar tahu tingginya sini sampai ke tanah itu berapa, full atas sampai ke tanah berapa, terus ketika dia gali itu bisa sampai ke kedalaman berapa. Contoh C sama B ya, C sama B. C itu tinggi heknya berarti bisa sampai 10 meter, rata-rata 10 meter. Terus
Untuk B-nya untuk kedalaman bisa sampai 6 meter. Jadi untuk mencari kedalaman 6 meter itu bisa kok pakai satu kali kerja gitu. Tetapi tetap disesuaikan sama model unitnya juga. Kita lihat di spesifikasi di sini kita banyak ya, ada operating weight-nya, ada bucket capacity-nya, ini 0,8 kubik kalau yang PC 200 ya. Terus operating weight itu berat unitnya itu 19,5 ton kurang lebih. Kalau yang LC wrong color karena undercarriage-nya lebih lebar, kayaknya dia lebih berat. Ini ada spesifikasinya, berapa RPM-nya, speed swing-nya berapa, dimensinya berapa. Ini cukup lengkap ya, bisa dibaca-baca juga. Pistonnya berapa cc, 6150 cc, terus RPM-nya berapa, di sini ada juga, cukup lengkap. Tipe-tipenya pompa itu apa, itu cukup lengkap di sini, detail banget. Model-modelnya apa, jenis silindernya apa, diameternya berapa, itu ada di sini. Jadi kalau misalkan di manual mau ngukur diameter boom misalkan, linernya berapa sih, rodnya berapa, nah ini sudah ada 45, 120. Kalau nanti ada model-modelnya juga ya, jadi ada berbeda sedikit ukurannya, tapi kita sesuaikan kan, patokannya sudah jelas, angkanya genap gitu. Juga sama, ini hanya beda unit ya, bisa 220 ya. Kita lihat back table-nya. Table di sini lebih ke tabel beratnya ya. Nanti engine AC itu berapa, engine sendiri berapa, damper berapa, pompanya berapa, semua bisa dilihat di sini ya. Satuannya kilogram. Jadi sudah ada. Jadi kalau misalkan mau ngitung-ngitung tinggal ditambahkan atau dikurangin gitu aja. Nah, terus ini tabel coolant, lubricant. Nah ini sebenarnya ada di OMM, nanti juga saya akan jelaskan di OMM juga. Tapi di sini di semuanya juga ditaruh juga sebagai tambahan data ya. Jadi biar nyarinya gampang, kayak engine oil misalkan. Engine oil pan itu fluid yang dipakai itu apa? Engine oil jenisnya. Itu yang diperbolehkan itu SAE sekian-sekian untuk temperatur sekian. Untuk SAE 15W40 untuk temperatur maksimal 50, minimalnya minus 15 misalkan. Nah itu yang diperbolehkan olinya itu jenisnya ini, SAE 0W 30 kan disesuaikan sama temperaturnya juga pastinya. Ada yang 5W 40. Jadi banyak model-model yang seperti ini. Ya kita sesuaikan dengan area kerja alat kita ada di mana. Jangan sampai kerjanya di kutub utara tapi kita kasih yang SAE 30 gitu ya, nggak bisa, susah hidupnya nanti. Ininya olinya. Nah ini spesifikasinya, jadi harus sesuai dengan rekomendasi yang ada di sini ya. Ya mau merek apapun itu, yang penting spesifikasi olinya sesuai dengan pabrikan, itu no problem. Nah, kita masuk di struktur function. Struktur function itu lebih ke penjelasan cara kerja, terus dimensinya kayak apa, bentuknya seperti apa gitu. Kita contoh yang engine related part, nah seperti ini. Di engine itu ada seperti ini loh, damper, ada cushionnya, terus damper ini ada penjelasan beberapa. Kita lihat radiator, nah seperti ini dimensinya, terus spesifikasinya guys. Di spesifikasi di tabelnya ada juga, cuma di sini dijelasin juga. Radiatornya itu aluminium wave type ini untuk sirip-siripnya gitu. Rollnya ada 4. Terus intercooler, fuel cooler segala macam sudah ada. Kita lihat di area powertrain. Jadi di eskavator pun ada juga namanya powertrain, cuman powertrainnya kan berbeda, bukan transmisi. Tapi di sini lebih ke hydraulic system ya.
powertrain itu mulai dari motor valve, pompa, swing motor, swivel joint, travel motor, final drive itu masuk di kategori powertrain. Ini ada idler, center, motor valve, final drive. Ini bagian dari powertrain unit. Ini seperti ini. Ini kata final drive. Final drive itu sudah ada spesifikasinya juga. Kalau step 8 itu nanti berapa gigi sprocketnya itu bisa dihitung. Terus dalamannya seperti apa, terus toknya juga sebagian di sini sudah disebutin sih. Kalau nanti di assembly kok nggak ada ya, di struktur function biasanya ada tok buat ini sekian gitu. Jadi cukup dimudahkan pencariannya gitu. Nah, terus ini untuk swing ya, kita next aja. Ini masih sama di hydraulic system. Ini hydraulic system, hydraulic pump. Ini komponen-komponennya. Nah, kita lihat komponen-komponennya. Plugnya ada di sini, torsinya berapa, torquenya berapa, momennya berapa, itu sudah dijelaskan. Pilot oil filter ini opsional, ini ada yang dipasang, ada yang enggak untuk return biar olehnya bersih. Ini mikronnya berapa sudah dijelaskan. Nah, ini untuk tadi itu kita masuknya di struktur function ya. Struktur function di hydraulic system juga motor valve lengkap semuanya di sini. Cara kerjanya, skematiknya juga ada. Ini terus hydraulic system lagi yang part 3 itu komponen-komponennya, swing motor, swivel joint. Ini kita lihat ini travel motor, momen kuncinya berapa, terus penjelasan ini kemana, itu kemana, saluran apa dijelaskan. Ini speednya juga berapa nanti dijelaskan semuanya. WC valve ada, solenoid valve. Jadi kita tinggal sesuaikan aja yang mana yang mau kita pelajari gitu. Power equipment lebih ke dimensi pin-pinnya juga, lebih ke pin-pinnya, pin panjangnya, bucketnya. Terus kita masuk di cabin. Cabin itu lebih ke AC biasanya. Nah ini AC. AC ini ada yang bawaan unit, ada juga yang pemasangan lokal, jadi berbeda. Jadi kalau bawaan unit lebih mahal sedikit, tapi kan genuine. Kalau pasang lokal ya genuine juga, tapi genuine Indonesia tahu sendiri. Ini masih struktur function tapi di electrical ya. Electrical di struktur function itu dijelaskan cukup detail. Di sini ada tipe-tipe engine control. Jadi engine control itu nanti kan ada beberapa ya. Ada low idle, high idle, terus istilahnya itu ini untuk pemanasan itu nanti dijelaskan cara kerjanya gimana gitu. Nah kayak seperti ini, jalur-jalurnya gimana, ini udah ada tanda panahnya ya. Idling. Terus di sini ada fuel control dial, spesifikasinya gimana. Terus nanti jelas kok dijelasin ini saat high idle itu voltasenya berapa, persennya berapa. Terus saat low idle itu persennya berapa, terus voltasenya juga berapa, gitu dijelaskan. Controller engine juga dijelaskan, pin 1, pin 2 itu sebelah mana, itu dijelaskan cukup detail dan cukup membantu sekali kalau untuk troubleshooting di lapangan. Ini sensor-sensor walaupun tidak dijelaskan spesifikasinya, tapi paling tidak kita tahu nih pin, oh ini pin namanya apa gitu. Nanti akan saya jelaskan juga terkait sensor ya. Soalnya kan ada beberapa sensor yang memang di shop penjual tidak disebutin spesifikasinya, nilainya berapa, karena paket vendor kan. Nah, ini ada VIF, ini ada di filter ya. Ini di electrical system juga dijelaskan nih jalur-jalurnya kemana-kemana, sinyal nanti kan ada. Nah,
Ini ada jalur-jalurnya, ini berarti komunikasi. Dia komunikasinya kemana-kemana gitu secara garis besar ya, nanti dijelaskan di sini. Bisa dibaca-baca. Jadi satu persatu yang kita kupas ya. Ini geblokannya dulu. Terus ini cara kerja sama penjelasannya juga monitor panel, apa-apa yang sebagai inputan, apa-apa yang nanti sebagai outputan gitu. Karena monitor panel juga controller juga. Ini konektornya juga dijelaskan, jadi jangan salah order nantinya. Udah, ini komprek itu untuk pembacaan satelit ya. Ini jalurnya dari antena masuk ke komprek controller, terus nanti dari controller ada konektor lagi masuk ke sini, terus ada lagi GPS itu masuk ke monitor panel gitu tuh. Itu cukup simpel penjelasan. Nah, kita masuk di standard value table. Itu di sini memberitahu bahwasanya berapa sih nilai-nilai yang ada di unit gitu. Saat dilakukan pemeriksaan itu ada engine speed misalkan, itu kalau high-nya berapa, rated speed-nya berapa. Rated speed itu biasanya udah gaspol gitu, gaspol, rempol. Nah, RPM-nya sekian. Tapi kalau untuk PC kan ya dipentokin aja silindernya gitu, di ketahuan. Terus intake pressure, tubus pressure berapa, kalau gearsnya juga ada di sini penjelasannya, compressionnya berapa ada di sini juga. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom chat ya, bertanya misalkan, nanti selalu saya balas. Ini untuk engine. Nah, kalau yang ini untuk standar unit. Di sini ada pompa RPM-nya berapa. Nah, terus saat relief itu nanti berapa RPM-nya. Terus ini milimeter itu 10 stroke itu pergerakan spool yang dikontrol valve sebenarnya. Jadi bisa kita ukur. Kalau misalkan mau tahu ada indikasi ngejam atau enggak ya, kita bisa ukur di situ. Oke, hidrolik cukup banyak sebenarnya. Nah, ini udah ada data-datanya, swing hidrolik driftnya berapa, kebocorannya berapa, travel speednya berapa, itu penjelasannya ada. Terus berapa nilainya itu ada, cukup jelas. Sini kita masuk ke testing adjusting. Itu cukup banyak sebenarnya. Nanti ada tool-tool yang dipakai, itu apa-apa saja itu ada di sini. Untuk mengukur measuring fuel return rate misalkan, perlu tester ini, terus adapter ini gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Jadi ini contoh measuring compression. Nah, nanti sudah ada tool-tool yang dipakai itu apa, terus cara-caranya gimana gitu, itu sudah ada di sini semuanya. Nanti kita kupas satu-satu nih. Ini ya, seperti ini. Cukup banyak, kalau dijelasin bisa sehari nanti. Sampai adjust mirror aja dijelasin berapa areanya yang terbaca itu berapa meter gitu. Ini ada lagi testing adjusting di area monitor panel, di cara-caranya, isi-isiannya gimana itu ada semuanya. Dalamannya apa gitu, itu ada. Jenis-jenis errornya itu apa, itu ada. Nanti kita jelaskan di yang kesekian, nanti sudah saya siapkan itu videonya. Cara menghandle high voltage controller gitu juga sudah ada penjelasannya. Jadi kan nggak serta-merta langsung. Jadi kita harus gunakan adapter segala macam. PPM klinik untuk mengetahui kondisi alat juga di sini forumnya sudah disiapin, tinggal kita print aja. Ini ukur-ukurannya sebelah mana, cara ngukurnya sebelah mana, ini penjelasannya itu apa, di sini sudah dijelaskan ya. Pokoknya lengkap lah. Nanti kita kupas satu persatu ya untuk di unitnya. Terus untuk troubleshooting, di sini ada general troubleshooting ya, sudah cukup banyak juga cara-caranya. Terus mode-modenya, tool apa yang dipakai, jenis konektor juga dijelaskan di sini. Jenis konektor ini contoh.
konektor MIC, tipenya ini pin 1 sebelah sini, pin 9 sebelah sini gitu. Terus ada juga ini saya ambil sampling. Ini tipe-tipe konektornya disesuaikan sama yang disebutkan. Nah, ini tipe-tipe konektornya juga sama. Ini tipe adapter, adapter yang dijual sama Komatsu biasanya. Nah, ini adapter ini nomor pinnya sekian, kontaktornya sekian. Kita masuk di troubleshooting. Di sini ada penjelasan. Pertama itu arti-arti errornya, error ini, bapaknya ini, anaknya ini, penjelasannya ini, terus alarm buzzer itu bunyi atau enggak, nanti ada penjelasannya di situ ya. Terus dia kategori monitor panel atau engine atau pump, mechanical atau. Nah, nanti kita sesuaikan dengan errornya apa. Misalkan CA sekian, sudah kita cari. Misalkan CA 111 atau yang mudah, kita tulisan mudah, rotor sinyal CA 131 misalkan. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, ini penjelasannya apa, gitu sudah ada. File code CA 131 turtle signal sensor high error. Nanti kita jelaskan ya. Nanti kita siapkan satu file video sendiri untuk khusus menjelaskan error. Kalau kita jelaskan ini nggak selesai nanti. Itu. Terus banyak nih errornya, nanti bisa dibaca satu persatu. Ya, kalau ngomong error itu kan di sini ada error user code, bapaknya, terus anaknya, terus artinya, terus content of trouble. Jadi trouble yang terjadi itu apa sih? Signal circuit pil control dial terdeteksi tinggi, high voltage gitu. High voltage-nya terdeteksi tinggi. Biasanya overstroke atau sensornya rusak, bisa juga potensinya rusak, bisa juga. Jadi terus ada lagi action of controller. Jadi action yang dilakukan sama controller itu apa sih? Oh, jika trouble ini terjadi di posisi on, maka controller akan mengefixkan nilai value yang terakhir tadi terbaca misalkan, sehingga unit tetap bisa operasi misalkan. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di sesi troubleshooting buat kamu semuanya. Ini masih sama untuk troubleshooting, cuma di sini ada troubleshooting yang emot. Contoh emot itu yang memang dia nggak ada errornya. Contoh saat setting switch on, monitor panel tidak nyala misalkan. Nah, itu kan nggak ada errornya, jadi kita bisa troubleshooting di situ. Sampai ke view level gig tidak terindikasi normal, nah itu ada, karena tidak muncul error. Ada juga yang hydraulic mode itu contoh speed, power, equipment, swing, travel, low, ada di sini dijelaskan. Nah, nanti kita kupas satu persatu di sesi lain ya. Terus troubleshooting S mode lebih ke engine yang tanpa error misalkan. Oh, starting performance itu susah misalkan, terus engine nggak bisa start. Biasanya agak beda ya istilahnya antara engine nggak bisa start sama engine nggak bisa running. Kalau engine nggak bisa start itu nggak bisa cengenges, tapi kalau engine nggak bisa running itu bisa cengenges tapi nggak bisa gereng gitu itu kadang yang perlu dibedakan. Terus di sini kita masuk ke assembly itu hanya menjelaskan bagaimana cara bongkar pasangnya gitu, remove installnya gimana, cara-caranya gimana, safety-nya gimana gitu. Biar lebih jelas nih gambarannya begitu. Kalau beratnya juga sudah ada di situ ya. Step-stepnya sudah ada juga. Oh, step-stepnya itu instruksinya juga jelas. Ini complete lower equipment, terus buka oil fillernya biar nggak ada tekanan segala macam ya. Terus hati-hati, ini ada bintangnya kan, hati-hati gunakan nipple sealing surface gitu lah. Di assembly ini kan cukup banyak ya, ada general, undercarriage, lengkap lah. Jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ke kabin, electrical juga dikasih penjelasan gimana cara bongkar monitor panel, cara bongkar controller, itu dijelaskan. Terus yang terakhir adalah
diagram itu ada dua ya, hidrolik. Nah ini hidrolik, kalau di spanyol kan lebar biasanya, tapi kalau di HP atau komputer itu bisa terlihat, bisa di zoom maksimal gitu, jadi jelas oh ini area ini itu artinya apa, ini jalurnya kemana gitu, terus tinggal ngurutin, terus bisa kita kasih warna ya, semuanya dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Penjual kan nggak perlu baterai, terus bisa dibuka di mana saja gitu. Nah ini jalur-jalurnya, terus ini cuma beda SN ya, ini tuh 220. Terus kalau yang electrical di sini. Nah electrical itu seperti ini ya. Ini nanti kita jelaskan terpisah juga. Kita baru ini isi-isian aja dulu. Ini konektornya, terus jalurnya kemana, nanti ketemunya di mana gitu. Contoh, ini speaker atau sensor deh, atau relay boleh. Relay auto preheat R18 itu pin 1 dia nanti larinya, kode kabelnya IX 085 yellow, dia larinya kemana, ke CE02 pin 40. Kita tinggal cari CE02 pin 40. Jadi ini kabelnya memang nggak diurutin satu-satu ya, tapi ada juga model yang diurutin satu-satu, ada juga, jadi memang berbeda. Ini lebih simpel sih, tapi kita perlu nyatet biar gak lupa. Terus arrangement, jadi ini juga mempermudah kita atau mekanik gitu nyari lokasinya di mana. Misalkan konektor A08 itu modelnya SWP 12 pin, kemudian intermediate konektor, jadi lokasinya di V1. Nah, V1 itu tinggal kita lihat, ini ke atas itu angka, yang sini itu huruf, berarti V agak ke bawah lagi, V1. Nah ini A08, ini berarti adanya V08 itu area di bawah kabin biasanya. Ini kan dekat-dekat travel PPC, terus di bawah kabin gitu. Itu sampling satu ya, nanti kita bikinkan penjelasan satu persatu juga cara baca electrical wiring biar lebih mudah. Karena ini additional ya untuk AC biasanya. AC seperti ini, AC yang bawaan dari komatsumenya. Nah, seperti ini ya wiringnya. Oke, guys, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nanti akan kita bantu penjelasan satu persatu ya terkait detailnya untuk cara baca short manual. Semoga ini bisa membantu kawan-kawan semuanya. Jangan lupa like and subscribe, komen ya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan chat di kolom komen, nanti akan saya balas satu persatu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Komatsu's new WA500-7 wheel loader is a Tier 4 interim compliant 353 net horsepower, 75,000-pound machine equipped with a 7.3 cubic yard bucket. It has a lot of improvements over the Dash 6 model, especially when it comes to production, lower fuel consumption, operator comfort, and improved serviceability. This machine is productive. It consumes 7% less fuel than the Dash 6 Tier 3 model. You'll experience faster acceleration on level ground and ramps while burning less fuel. That's due to the standard large capacity torque converter with lockup. In second, third, and fourth gear, it's automatic, so no worries for the operator once it's on. Another standard fuel-saving feature is the Komatsu Auto Idle Shutdown. It helps you reduce your idle time by shutting down the machine after a preset idle time limit. This engine is controlled by Komatsu's Smart Loader Logic. Various engine sensors provide the necessary torque for each loader application. Komatsu's Smart Loader Logic is automatic, so the operator can concentrate on machine operation and save fuel without decreasing production. Combined with the Tier 4 interim engine and the new large capacity torque converter, it all adds up to a potential 7% in fuel reduction. We know that stability is important. An operator that feels more stable will be more productive. So we made the additional counterweight standard. This accommodates a range of bucket sizes up to 8.2 cubic yards, depending on the material density. The right-hand work equipment console is redesigned and integrated into the seat suspension. The console moves with the operator during operation. The EPC levers provide a shorter stroke for reduced effort. The FNR switch is located right next to them for reduced operator fatigue. As an optional feature, Komatsu has redesigned the joystick steering system for the WA500-7. The JSS console now lifts up and out of the way when not in use. A guard's been added to prevent accidental movement of the JSS lever when the console is in the down position. When ordered, you get the joystick steering console positioned to the left of the operator in addition to the standard steering wheel. To improve the operator's visibility to the machine's operational data, we've added a new 7-inch LCD color monitor panel directly in front of the operator. This highly visible display is easy to navigate with quick access to operational and diagnostic information such as working hours, average fuel consumption while working, idle time, and many other functions. It also shows the operator the Komatsu diesel particulate filter status, and even how to work more efficiently through the Eco Guidance feature. The WA500-7's cab continues to provide excellent forward visibility through flat front glass windows. With the redesign of the front console, the side windows were lowered for improved operator visibility as well. When it comes to daily checks and maintenance service, operators and mechanics can easily utilize the 7-inch LCD monitor to inform them when service is required. All filters and service points are conveniently located just under the rear hood. The WA500-7 is equipped with gull wing doors that open in 2 positions, giving easy access to daily checkpoints and filters. There are also centralized grease fitting banks for convenient access and service. This machine is equipped with an auto-reversing hydraulically driven cooling fan as standard. Additionally, hydraulics and torque converter coolers require less cleaning due to wider fin spacing. This allows more airborne particles to pass through, which minimizes core plugging. Maintenance is backed by the industry-exclusive Komatsu Care complimentary scheduled maintenance for 3 years or 2,000 hours, and 2 complimentary KDPFs within the first 5 years. I think you can see Komatsu's been listening. We've improved all the features on this machine to improve your bottom line. The WA500-7 is faster and more fuel efficient. It's more comfortable, more productive, and easier to service. If you'd like more information, be sure to take a look at our website or contact your local Komatsu distributor.